Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas D Kimia 2020, Universitas Pendidikan Indonesia, yang beranggotakan Erdi Fagania Hasanah, Putri Ayu Lestari, dan Zian Saputra. Di sini kami akan membahas mengenai pendidikan seumur hidup atau biasa disebut lifelong education, mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ari Rahmat Riyadi, MPD. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep pendidikan seumur hidup. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pendidikan merupakan peristiwa atau kegiatan yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan manusia. Salah satu alasan logis berlangsungnya pendidikan seumur hidup adalah adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia itu hidup. Di samping alasan tersebut, pendidikan juga merupakan modal utama manusia untuk mengembangkan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki menjadi kemampuan nyata yang diperlukan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, baik dalam makna praktik maupun studi pendidikan akan berlangsung sepanjang manusia itu hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa dan kegiatan pembelajaran dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Pendidikan seumur hidup atau biasa disebut lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung secara terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga ia meninggal dunia. Proses pendidikan seumur hidup ini berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat sepanjang perjalanan hidup manusia sejak lahir hingga meninggal dunia, baik secara formal maupun non-formal. Makna pendidikan seumur hidup dapat dilihat dari beberapa sudut pandang atau perspektif. Yang pertama, sudut pandang filosofis. Pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, makhluk berbudaya, dan makhluk beragama. Semua itu merupakan potensi manusia yang harus dikembangkan secara optimal dan terus-menerus sepanjang hidupnya, sehingga semuanya akan tercapai secara serasi, selaras, dan seimbang. Yang kedua, dilihat dari perspektif potensialitas, idealitas. Memiliki makna bahwa pendidikan seumur hidup memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan sepanjang hidupnya. Ketiga, dilihat dari sudut pandang ekonomi. Memiliki makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan upaya yang sangat efektif untuk keluar dari kebodohan serta keterbelakangan yang menjadi penyebab ketertinggalan kemiskinan dan kemelaratan. Yang keempat, dilihat dari sudut pandang sosiologis. Memiliki makna bahwa pendidikan seumur hidup merupakan salah satu upaya untuk mengatasi anak-anak yang belum atau tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Yang kelima, dilihat dari sudut pandang teknologis. Kita sekarang ini tengah berada di era globalisasi dan abadi informasi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini menuntut kita semua untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, dilihat dari perspektif pedagogis. Menurut Suwardana 2017 halaman 107 dan Yahya 2018 halaman 13-14, secara pedagogis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dewasa ini mempengaruhi berbagai aspek pendidikan. Antara lain, terjadi perkembangan pada literasi yang dibutuhkan, yaitu adanya tuntutan akan kecakapan literasi, data literasi teknologi, dan literasi manusia. Sejalan dengan konsep pendidikan seumur hidup dari berbagai perspektif tersebut, Mudia Harjo 2014 memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah hidup. Maksudnya, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan hidup dan dilakukan sepanjang hidup. Holmes dan Ahmed mengemukakan pandangannya bahwa pendidikan adalah belajar dalam arti luas tanpa melihat di mana, kapan, dan bagaimana berlangsungnya. Demikian pendidikan mencakup hal-hal yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada keterampilan-keterampilan akademis dan bahan-bahan pelajaran di sekolah, namun juga mencakup kemampuan belajar untuk bekal kehidupan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai dasar pendidikan seumur hidup. Yang pertama, ada dasar teoritis.
Dalam ajaran Islam, konsep tentang pendidikan seumur hidup ini sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad, di mana gagasan tersebut muncul dalam bentuk perintah melalui hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah, beliau bersabda, "Tuntutlah ilmu sejak buayan hingga liang lahat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sudah muncul dan tersiar sejak 14 abad yang lalu, yakni sekitar abad ke-6 Masehi. Lalu, gagasan pendidikan seumur hidup dicetuskan kembali oleh tokoh pendidikan Johann Amos pada abad ke-16, yaitu sekitar tahun 1592 hingga 1671, dan oleh John Dewey sekitar tahun 50-an. Pada tahun 70-an, PBB mencetuskan kembali pendidikan seumur hidup melalui laporan Edgar Faure sebagai Ketua Komisi Internasional tentang Perkembangan Pendidikan yang berjudul Learning to Be, The World of Education, Today and Tomorrow, yang diterbitkan oleh UNESCO tepatnya pada tahun 1972. Untuk mengantisipasi dunia pendidikan di masa depan adalah pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education. UNESCO dalam KAUD 1996 halaman 53 sampai 54. Selanjutnya kita masuk ke dasar yuridis. Secara yuridis, di negara kita pernah tercantum pada garis-garis besar haluan negara tahun 1978 telah dinyatakan bahwa pendidikan dilangsungkan seumur hidup dan dilaksanakan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Pasal 5 ayat 5 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ketetapan tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara berkesempatan seluas-luasnya untuk menjadi peserta didik melalui pendidikan sekolah ataupun pendidikan di luar sekolah. Setiap warga negara diharapkan dapat belajar pada tahap-tahap mana saja dari kehidupannya dalam mengembangkan dirinya sebagai manusia Indonesia. Dasar pendidikan seumur hidup adalah adanya keyakinan bahwa proses pendidikan berlangsung selama manusia itu hidup, baik dalam sistem pendidikan persekolahan maupun di luar sistem persekolahan. Selanjutnya, urgensi pendidikan seumur hidup. Terdapat 3 faktor yang mendorong perlu dilaksanakannya pendidikan seumur hidup pada dunia pendidikan, yaitu 1. Keterbatasan kemampuan pendidikan sekolah. Keterbatasan pendidikan sekolah ini melibatkan beberapa faktor yang berkenaan dengan masukan instrumental sekolah seperti tujuan pendidikan, isi pendidikan, guru, siswa, keuangan, sarana, dan sebagainya, dan juga proses pendidikan itu sendiri. 2. Perubahan masyarakat dan peranan sosial. Perkembangan ilmu dan teknologi yang terjadi di masyarakat, di mana berbagai perubahan tampak pada masyarakat tersebut secara jelas. Keadaan ini menyebabkan pendidikan khususnya harus berisi training yang kuat dan memainkan peranan sosial yang amat beragam untuk mempermudah individu melakukan penyesuaian terhadap perubahan hubungan antara mereka dengan orang lain. 3. Pendayagunaan sumber yang masih belum optimal. Salah satu masalah yang terjadi dewasa ini ialah kelangkaan atau kekurangan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal ini sekurang-kurangnya mengandung 2 makna bagi para pengelola dan pelaksana pendidikan. Pertama, perlu dilakukan penghematan dan optimalisasi dalam penggunaan sumber yang telah tersedia bagi pendidikan. 2. Perlu digali sumber-sumber baru yang masih terpendam dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk memperlancar dan meningkatkan proses pendidikan. Tujuan pendidikan seumur hidup. Tujuan untuk pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup yaitu mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia
diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia yang bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajib belajar berlangsung selama manusia hidup. Karakteristik pendidikan seumur hidup. Menurut P. Rashidin, pendidikan seumur hidup memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Keterpaduan vertikal atau dimensi waktu. Konsep keterpaduan vertikal mengandung arti bahwa pendidikan tidaklah berakhir atau berhenti setelah pendidikan di sekolah, melainkan pendidikan akan terus berlangsung hingga seseorang menemui ajalnya. 2. Keterpaduan horizontal atau dimensi isi atau konten. Dalam hubungan ini, pendidikan seumur hidup berarti pendidikan yang mencakup perkembangan semua aspek kehidupan dan kepribadian seseorang. Hal ini berarti bahwa pendidikan yang berlangsung dalam setiap tahap hidup seseorang akan mampu mengembangkan secara terpadu aspek-aspek fisik, intelektual, afektif, dan spiritual, sehingga pada akhirnya tercapai perkembangan kepribadian yang lengkap. 3. Keterpaduan ekologis atau dimensi tempat atau lingkungan. Konsep pendidikan seumur hidup mengakui bahwa lingkungan tempat berlangsungnya pendidikan tidaklah terbatas kepada pengalaman belajar yang diperoleh melalui program yang terencana secara ketat seperti sekolah, tetapi juga terjadi melalui pengalaman belajar yang diperoleh secara tidak terencana dan insidental. 4. Keragaman dan kelugasan program dalam pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup menghendaki keragaman dan kelugasan dalam program dan kegiatan pendidikan. Selanjutnya, implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Maksudnya adalah sesuatu yang merupakan tindak lanjut dari suatu kebijakan atau keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu 1. Memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Selanjutnya yang kedua, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah ataupun sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif. 3. Pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan merupakan konsekuensi penting dari azas pendidikan seumur hidup. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan iptek, dalam kondisi sekarang dengan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Demikian pembahasan materi mengenai pendidikan seumur hidup. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.